Ini lagu Taylor Swift yang underrated tapi menurut aku wajib banget buat kalian denger. Judulnya The Story of Us, mungkin beberapa dari kalian udah pada tahu, tapi sedikit cerita kenapa aku pengen bahas lagu ini. Jadi kemarin tuh aku nonton The Eras Tour yang Night 2 di Singapura tanggal 3 Maret. And I have always been a big fan of this song, The Story of Us. Bahkan di tanggal 28 Februari, di saat aku belum nonton konser, aku tuh masukin ke storyku My Dream Eras Tour Surprise Song. Dari ratusan lagunya Taylor Swift, aku tuh pengen banget denger dia mainin The Story of Us live in front of me. I was manifesting for that moment actually. Tapi aku sebenarnya juga gak terlalu banyak berharap karena aku tahu The Story of Us ini tuh underrated, gak gitu terkenal dibandingkan ratusan lagu Taylor lainnya. Padahal menurut aku liriknya tuh bagus banget, and mungkin ini jadi salah satu lagu Taylor yang cukup panjang ya durasinya. But you know what? The universe has given me another lucky card. Malam itu Taylor nyanyiin lagu yang aku mau banget, yaitu The Story of Us, Mess Up sama Long Story Short. It was obviously the best concert experience so far in my life. And let's go dig deeper into the lyrics. Kenapa sih aku pengen banget kalian dengerin lagu ini? Because simply I know kalian banyak pasti yang bisa relate sama lagu ini. Seperti video-video aku yang lainnya, kalau kalian udah pernah nonton, aku juga pengen kita lancar bahasa Inggris tanpa perlu belajar banget. Hal pertama yang aku pengen bahas di lagu ini adalah Taylor Swift itu pakai bahasa literal atau bukan bahasa yang puitis. Jadi gampang banget buat kita ngerti. Dan lirik dalam lagu ini tuh kayak baca buku guys. Ada ceritanya, ada alur, ada chapter, bahkan dia ada tulis the end juga. Dimana lagu ini berkisah tentang dua orang yang mungkin baru putus atau dua orang yang mungkin gak sempet jadian, pernah deket satu sama lain tapi akhirnya balik lagi ke awkward stage atau sama-sama menjadi strangers. Aku bisa tahu itu karena dari lirik yang ini guys. I used to know my place was a spot next to you. Dulu tempatnya Taylor adalah di sebelah cowok ini. Now I'm searching the room for an empty seat. Sekarang aku nyari tempat kosong. Cause lately I don't even know what page you're on. Aku nggak tahu kamu soalnya ada di halaman berapa sih sekarang. Atau bahasa lainnya dia nggak tahu status mereka berdua itu apa. Di bait berikutnya ada lirik "Oh, a simple complication miscommunications lead to fallout." Jadi kayaknya ada miskomunikasi di antara mereka berdua. So many things that I wish you knew. Banyak hal yang aku pengen kamu tahu. So many walls up I cannot break through. Tapi banyak dinding yang aku nggak bisa pecahin. Kayak gengsi gitu ya satu sama lain buat ngobrol lagi. Part terserunya itu ada di refnya karena di sini Taylor cerita, "Now I'm standing alone in a crowded room." Bayangin dia lagi pergi ke suatu tempat yang ramai, and we're not speaking, dia nggak ngobrol sama si cowok itu, and I'm dying to know, is it killing you like it's killing me? Dia ngerasa kayak nyesek banget nih aku nggak ngomong sama cowok itu dan cowok itu juga nggak ngomong ke aku. Apakah ini sama-sama membuat kita merasa nyesek gitu? Kalian pasti pernah relate kan ketemu mungkin mantan atau mantan crush gitu di satu ruangan yang sama atau satu tempat yang sama, tapi kalian tuh cuma lihat-lihatan dan nggak ngobrol satu sama lain. Di masa awkward stage itu, Taylor juga bilang dia tuh selalu nervous, pulling at my clothes, kayak sosok benerin baju, sosok nggak ngeliat ke cowok itu, dan dia ngerasa si cowok itu juga doing your best to avoid me gitu. Taylor juga bilang, "I'm starting to think one day I'll tell the story of us, how I was losing my mind when I saw you here." Pas dia lihat cowoknya itu, dia langsung kayak kalang kabut. "But you held your pride like you should have held me." Ini bagus banget liriknya menurut aku. Dia bilang kalau cowoknya itu malah megang gengsinya, pride-nya daripada dia megang tangannya Taylor. Yang sering banget jadi kesalahan cowok-cowok guys, kalau mereka itu banyak ego, banyak pride. Padahal tinggal selangkah aja nih buat mereka baikan atau minta maaf. Terus lirik favorit aku juga ada di bait ini, "I tell you I miss you but I don't know how, I've never heard silence quite this loud." Kalian pasti pernah ngerasain dimana kalian tuh kangen sama seseorang tapi kalian gak bisa ngomong itu, sampai akhirnya kepala kalian tuh berisik padahal kalian tuh lagi diem aja. So the silence feels so loud. For me these lyrics explain so well, like wow. Taylor juga ngejelasin awkward situation itu di lirik berikutnya. "This is looking like a contest of who can act like they care less. But I like it better when you were on my side. The battle's in your hands now, but I would lay my armor down if you say you'd rather love than fight." Jadi mereka itu kayak berkompetisi ya, atau mempertahankan gengsi masing-masing, siapa yang bisa nggak peduli gitu sama satu sama lain. Tapi sebenarnya deep inside kita berharap nggak sih kalau kita tuh nurunin ego masing-masing dan ngobrol lagi. Semacam kayak kita nurunin alat perang gitu, udah berhenti bersih tegang, dan milih untuk saling memaafkan, saling mencintai daripada bertengkar. Menurut aku line itu tuh iconic banget karena Taylor tuh walaupun gak puitis aja, dia menjelaskan situasi ini pakai imagery yang unik banget gitu. Dimana permainan liriknya itu lebih ke battle, armor, fight, terus juga ada twist of fate. Di akhir lagu ini Taylor juga nulis lirik, "The story of us looks a lot like a tragedy now. The end." Yang secara nggak langsung mengartikan kisah cinta tentang dua orang di sini tuh udah closed atau selesai. Kalau kalian pengen ngerasa lebih relate lagi, kalian coba nonton video klipnya di YouTube.